Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat adik-adik di SDIT Permata Bunda yang telah berhasil menghafal juz amma. Kami juga sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada SDIT Permata Bunda yang dalam kegiatan kesehariannya menumbuhkan kebiasaan untuk menghafal Al-Quran. Sekali lagi selamat dan semoga adik-adik selalu sehat, selalu rajin belajar, tidak pernah lupa minta doa dari orang tua, dan insya Allah ini membawa pada perjalanan hidup yang penuh dengan keridhaan dan keberkahan dari Allah. Kenapa saya concern mengatakan bahwa berkualitas? Mengenalkan anak-anak kami kepada Quran, menjadi penghafal, dan insya Allah mereka akan menjalankan apa yang mereka pelajari dari Al-Quran itu sendiri. Justru harusnya mereka jangan sampai ada merasa bahwa saya berbeda. Iya. Setiap anak itu berhak mendapatkan pendidikan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga kepada sahabat Sekolah Sosial. Ketemu lagi kita di sini di podcast kesayangan kita, podcast Sekolah Official. Sekolahku, masa depanku. Alhamdulillah, hari ini kita sudah kedatangan dua Bunda Inspiring yang memimpin sekolah dengan berbranding Inspiring Islamic School. Beliau adalah, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Bisa perkenalkan dirinya Bunda? Ya, nama saya Bunda Ti. Ya, saya Ketua Yayasan Fitra Insani yang menaungi SDIT Permata Bunda. Saya Kasmi SPD yang biasa dipanggil dengan Bunda Ami. Insya Allah sampai saat ini saya masih diamanahkan untuk menjadi Kepala Sekolah SDIT Permata Bunda. Alhamdulillah. Jadi sekolah Permata Bunda ini lokasi daerah Jakarta apa di mana Bunda? Iya, di Jakarta dan Bogor. Bunda ceritakan jenjangnya dan tentang sekolah Permata SDIT Permata Bunda ini. Silahkan Bunda. Terima kasih Mbak Levi. Ya, saya sedikit cerita tentang SIT sebenarnya. Kalau SIT Permata Bunda berarti terdiri dari playgroup, TKIT, dan SDIT. Mudah-mudahan kami sedang merintis sekolah lebih jenjang yang lebih tinggi yaitu SMP. Seperti itu. Jadi SIT Permata Bunda itu ada di dua lokasi, Jakarta dan Bogor, terdiri dari playgroup, jenjangnya playgroup layanannya, kemudian TKIT dan SDIT saat ini. Jakarta daerah mana Bunda? Sekitar mana? Ya, Jakarta tepatnya di daerah Utan Kayu Selatan. Kalau SDIT-nya itu di Jalan Keramat Asem nomor 18 Utan Kayu Selatan. Kalau TKIT-nya di Jalan Galur Sari Raya nomor 192B Utan Kayu Selatan. Nah, kalau yang di Bogor itu di Jalan Rulita nomor 45 Bogor Selatan, Desa Hatjasari. Itu SDIT juga? Ya, itu di jenjangnya di sana juga TK dan SDIT. dari playgroup. Satu yayasan berarti Bunda? Iya. Ya, satu yayasan seperti itu. Dan di Bogor itu lebih view-nya lebih nyaman karena lebih kepada alam. Iya, benar. Itu kurang lebih. Kemudian kalau saya bicara tentang sejarah sedikit kenapa sampai saat ini SIT Permata Bunda itu eksis gitu kan. Jadi ini berawal dari zaman saya kuliah. Saya tuh kuliah dulu tahun angkatan 88. Jadi saya jurusan yang di luar berbeda dengan yang lainnya. Saya itu di UNJ atau dulu yang sekarang UNJ itu, ya dulunya itu IKIP gitu kan. Saya jurusan teknik elektronika. Boleh itu tahu sendiri ya. Jarang loh. Boleh itu tahu sendiri kalau teknik elektronika berarti temannya laki-laki. Iya benar. Nah, untuk menghindari agar saya itu nggak tumbuh lebih ke sana gitu kan. Nah, saya mencari satu kegiatan yang saya peduli dengan lingkungan sekitar, diantaranya ada TK keliling. TK keliling. Saya aktif di TK keliling pada saat itu
saya terinspirasi untuk kenapa saya tidak bisa bikin sekolah gitu kan. Mulai dari anak usia dini, concernnya seperti itu. Akhirnya pada saat itu saya lah merintis ya, di masa gadis belum nikah itu merintis sebuah TK yang tidak berbayar pada saat itu. Oh, belum Permata Bunda ini ya? Belum. Oke. Pada saat itu memang sasaran kami adalah orang-orang yang memang duafa ya, seperti itu. Di daerah mana itu? Jakarta juga? Di Jakarta, tepatnya di Rawamangun. Oke. Pada saat memang saya sudah lulus, kemudian saya berpikir kenapa saya tidak meneruskan apa yang saya lakukan pada saat saya menjadi mahasiswa. Nah, tercutuplah kemudian nama Permata Bunda itu tahun 2006. Oh, dari 2006 berarti pada saat itulah muncul yaitu nama Permata Bunda. Kenapa nama Permata Bunda? Saya terinspirasi di surat Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi memang di situ anak-anak itu harus menjadi penyentuh pandang bagi orang tuanya gitu kan, yang disampaikan di ayat tersebut gitu kan. Kenapa kemudian namanya enggak Qurrata A'yun? Saya lebih kepada mungkin namanya lebih ke Indonesiaan gitu kan. Saya menafikan bahwa Permata Bunda itu enggak senantiasa identik dengan sekolah yang non-muslim seperti itu. Jadi sekolah kami juga boleh lah, berhak gitu kan untuk branding dengan nama itu tadi. Nah 2006, kemudian pada saat itu ternyata berjalan alhamdulillah dengan baik. Kemudian ada beberapa permintaan dan saya termotivasi juga untuk kenapa nggak diteruskan pada jenjang yang lebih tinggi yaitu SDIT. Nah, pada tahun 2010 kemudian pertama kali saya membuka jenjang SD itu di Bogor. Oh, pertama itu di Bogor ya? Di Bogor. Tapi TK-nya sudah di Jakarta? Iya, yang 2006 tuh di Jakarta. Oh. Kemudian di Bogor, saya merintis dengan lahan yang memang pada saat itu masih hutan belantara seperti itu gitu kan. Saya dengan modal keyakinan, semangat dan keyakinan, bahkan pada saat itu saya memang hampir tiap hari untuk bisa datang ke sana bolak-balik nyetir sendiri gitu kan. Sampai-sampai ban kempes, tol dan segala macam seperti itu adalah pengalaman saya bagaimana saya merintis sebuah sekolah di daerah Jawa Barat, tepatnya di Bogor Selatan. Nah, berjalan dan kemudian terinspirasi lagi kenapa kemudian kita nggak mewadahi TKIT yang ada di Jakarta. Kalau di Bogor kan terlalu jauh. Kemudian pada tahun 2012 ini saya membuka yang di Jakarta SDIT, yang di Keramat Asem. Jadi 2012. Jadi tapi yang di Bogor pun masih lanjut ya, masih seperti cabang. Iya. Semua masih di bawah Yayasan Fitra Insani. Jadi 2006 itu tadi. 2012 alhamdulillah kemudian saya buka di Keramat Asem dan antusias orang tua untuk bisa memasukkan seperti itu dan saya bercita-cita memang ayolah kita buka sebuah sekolah yang full day gitu kan, SDIT itu di tengah kota. Jangan di pinggir kota. Saya gitu. Biasanya kan ke pinggir-pinggir dan kemudian kita coba memulai atau mendobrak dengan buka di tengah kota akhirnya gitu tadi ya. Kita buka tahun 2012 yang di Jakarta, alhamdulillah seperti itu dan sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadi SDIT Permata Bunda ini mempunyai visi misi seperti apa Bunda? Ya, visinya itu adalah terwujudnya generasi yang berkualitas, bertakwa, cerdas, kreatif dan berkuasa. Kenapa saya concern mengatakan bahwa berkualitas? Jadi dalam sebuah organisasi atau sebuah negara, bahkan dalam sebuah peradaban, faktor yang paling penting, yang paling menentukan itu adalah manusia itu sendiri. Jadi saya konsen terhadap, kenapa saya tidak, itu tadi, kenapa saya konsen di dunia pendidikan, tidak yang lainnya, karena memang ini adalah satu makmal atau laboratorium, atau yaitu tadi tempat di mana kita mencetak generasi-generasi sebagai iron stock itu tadi ya, sumber cadangan SDM untuk menggantikan generasi yang sudah tidak ada seperti itu. Jadi concernnya seperti itu.
generasi yang berkualitas dimulai dari pendidikan anak usia dini, di mana 0 sampai 8 tahun adalah usia golden age, di mana kita bisa juga memberikan satu ilmu yang bermanfaat bagi anak didik kita. Mudah-mudahan dengan apa yang saya lakukan itu, dari anak didik saya yang sekarang ada itu menjadi salah satu memang agent of change, gitu kan. Agen berubah bagi khususnya di negara Indonesia. Amin, amin. Waduh, keren sekali ya Bunda nih. Sampai habis kata-kata. Ngomong aja. Jadi untuk SDIT ini keunggulan-keunggulan apa aja Bunda yang bisa diceritakan oleh Bunda Ami? Terima kasih Bu. Untuk saya juga sebagai pendamping Bunda Pi sebagai direktur sekolah ikut terpukau dengan seperti bernostalgia setiap mendengar cerita itu, karena awalnya kita hanya memiliki semangat untuk bisa memfasilitasi yang tadi Bunda Pi sampaikan. Sampai merinding sampai besar ini sekarang ya, sampai 2 tempat lokasi. Beberapa kali kita kunjungan selalu kita dijuluki dengan Sri Kandi karena memang tidak ada laki-lakinya di dalam kegiatan pendidikan ini. Keunggulan dari Permata Bunda, alhamdulillah kami yang di Keramat Asem sudah berdiri kurang lebih menjelang 10 tahun gitu, dan kami sudah meluluskan 3 generasi yang mudah-mudahan menjadi generasi yang bermanfaat untuk masyarakat di sekitar. Kami mempunyai keunggulan lebih kepada mengenalkan anak-anak kami kepada Quran, menjadi penghafal, dan insya Allah mereka akan menjalankan apa yang mereka pelajari dari Al-Quran itu sendiri. Dan itu memang tidak mudah karena memang prosesnya cukup sulit, karena memang kita tidak membatasi siswa yang masuk ke Permata harus dari TK Islam atau TK yang sudah bisa membaca Al-Quran. Jadi kita tidak melakukan tes pada saat penerimaan. Kami membuka selalu welcome, jadi berdasarkan kuota. Kuotanya berapa kalau boleh tahu Bunda? Per tahun itu kurang lebih 45 untuk yang di Jakarta, untuk yang di Bogor beda Ya kurang lebih sama ya. 45 untuk 2 kelas berarti ya? Iya, betul. Kita lebih kepada small class. Oh ya, supaya lebih fokus ya Bunda. Jadi pendekatan kami kepada Quran untuk pendidikan itu dimulai dengan morning activity-nya adalah dengan mengenalkan siswa kepada Al-Quran. Oh, morning activity-nya sudah baca Iqra seperti itu atau bagaimana? Karena kami juga di bawah naungan Kemendikbud, jadi kami ada beberapa persen pembelajaran itu mengikut kependidikan Kemendikbud. Jadi anak-anak dengan variasi yang kami buat, dengan kurikulum yang kami buat, itu sebenarnya satu hari itu mereka selalu ketemu dengan Al-Quran gitu. Jadi kami terapkan. Jam belajarnya dari pagi jam 7 sampai jam 4 untuk anak-anak yang kelas tinggi. Kalau kelas rendah bervariasi, mulai kelas 1 sampai kelas 3 bisa jam 1 sampai jam 2. Dalam sekian jam ada 4 kali. Iya. Dan penerapan untuk sholat duha, sholat berjamaah itu kami lakukan. Lebih kepada memang pembentukan karakter kepada siswa, itu yang menjadi keunggulan kami gitu. Di samping itu kami juga menginginkan anak-anak kami itu punya keterampilan, karena tidak semua nanti mereka akan bekerja dengan kognitif mereka atau dari daya pikir mereka. Jadi seperti olahraga, pramuka, itu kami giatkan di situ. Dan alhamdulillah beberapa kegiatan olahraga itu menjadi keunggulan dari sekolah kami. Di antaranya adalah renang, panahan, itu juga sudah beberapa kali menjuarai. Olahraganya banyak juga ya Bunda ya? Alhamdulillah banyak. Jadi memang kalau misalnya Bu Levi bisa berkesempatan hadir ke sana, kami punya lapangan yang minimalis, tapi kami punya peralatan yang alhamdulillah cukup bisa memadai anak-anak untuk mengeksplor daya tahan tubuhnya untuk olahraga. Gitu. Selain ada olahraga itu, ekskulnya apa aja Bunda? Kebetulan kami ada taekwondo dan pramuka. Dan pramuka sendiri pun kami lebih kepada karakter, lebih kepada karakter anak. Itu wajib, yang wajibnya? Itu wajib pramuka dengan taekwondo. Berenang wajib? Berenang pilihan. Berenang, panahan itu adalah pilihan. Oh, selain juara memanah itu juga yang saya tahu lulusan SDIT ini harus wajib hafal 2 juz dan dengan mutqin gitu, dengan tartil ya, Masya Allah. Itu benar ya Bunda ya? Ya benar, alhamdulillah.
proses ya Bu. Mungkin kalau kita mau bicara sempurna mungkin jauh dari kesempurnaan, tapi kami memang punya planning bahwa kelulusan dari Permata Bunda itu mampu membaca Al-Quran dengan baik. Jadi dengan itu kami mengusung 2 program, yaitu selama 6 tahun mereka harus melalui jenjang kelulusan dengan wisuda juz 30 serta juz 29. Alhamdulillah sampai tahun ini bisa terrealisasi. Setiap tahun kami melakukan wisuda juz Al-Quran tadi gitu. Setiap tahun 2 kali. Jadi, 2 kali. Di bulan Desember dan kalau untuk bulan relatif ya jadi tentatif kita memilih bulannya karena biasanya kita mengukur per 6 bulan gitu. Cuma tidak harus jatuh di bulan Desember. Dan itu kami buka peluang bukan hanya di kelas 6. Jadi mulai buka dari kelas 1 untuk juz 30. Tapi biasanya yang kebanyakan orang tua karena mereka biasa ada di sekolah Islam di TK-nya biasanya sudah Quran tapi kami berkomunikasi dengan orang tua, biasanya kami mencoba untuk perhatikan di tajwid tadi, bacaan dan sebagainya kita perbaiki lagi untuk di kelas 1. Jadi kita membuka dari mulai kelas 2 untuk sampai dengan kelas 6 untuk wisuda juz 30. Nah, nanti pakai sistem karantina. Mereka-mereka yang akan diwisuda gitu akan dikarantina dan mereka akan mendapatkan fokus pelatihan dari guru-guru tahfidznya gitu. Jadi menginap di sekolah gitu? Enggak menginap, tetap pulang. Kami mengambil di jam-jam pelajaran nanti mungkin 2 jam sebelum pulang gitu, atau misalnya di tengah-tengah jam pelajaran mereka yang memang terkait dengan pelajaran Al-Quran. Difokuskan lagi. Iya. Masya Allah. Jadi selain Al-Qurannya juga bacaan Al-Quran juga bagus. Saya lihat video-videonya, Masya Allah ya, anak-anak SD itu bangga sekali ya sebagai guru, apalagi orang tuanya di rumah, Masya Allah. Itu saya dengar juga Sekolah Permata Bunda ini memberi ruang untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Gimana ceritanya Bunda? Jadi saya memandang bahwa gitu kan, setiap anak itu berhak mendapatkan pendidikan yang baik, gitu. Termasuk anak-anak, saya menyebutnya anak-anak istimewa, gitu kan. Pada tahun ini kami ada kurang lebih 8 ya menerima seperti itu, gitu kan. Kenapa saya atau SIT Permata Bunda itu menerima anak-anak kebutuhan khusus atau anak-anak istimewa? Saya berangkat mengajak bahwa kepada seluruh guru gitu kan, Yanda dan Bunda itu mengajak, ayolah kita empati kepada orang tua yang dianugerahi anak-anak sedemikian rupa. Selama 6 tahun kita bisa menjadi pendamping bagi mereka untuk bisa tumbuh kembang secara kemandirian maupun secara akademis seperti itu. Mendampingi mereka. Sedangkan orang tua itu seumur hidup gitu. Seumur hidup kita ikut serta gitu. Jadi punyalah empati, rasa, mudah-mudahan dari apa yang kita lakukan itu menambah semangat juga untuk semangat untuk orang tua. Mereka itu tidak down dan segala macam sebagai mendapatkan anak yang luar biasa seperti itu. Padahal itu sebenarnya jalan surga sudah terbuka apabila kita sabar dan mendidik dengan baik seperti itu. Makanya kami SIT Permata Bunda lebih kepada ya care more, kita tuh peduli ya, sangat peduli sampai saya menceritakan bahwa saking pedulinya anak itu pulang juga dipanggil gitu kan, dipastikan bahwa mereka itu pulang dijemput dan segala macam. Semua bahkan anak kita ada kartu jemput gitu kan. Semua anak di sekolah. Iya. Jadi kalau pas penjemputan pulang tuh setiap anak di gerbang berbaris atau begitu, itu seperti anak TK ya Bunda? Kalau yang saya tahu tuh di TK memang begitu, tapi ini anak SD pun dipanggil satu-satu gitu. Jadi benar-benar diperhatikan ya, kepulangannya jadi jelas dengan siapa, apa. Seperti itu. Karena memang lokasi kita yang memang di tengah kota, kemudian pinggir jalan, saya memastikan bahwa mereka keluar itu aman seperti itu. Gitu. Selalu ada yang jemput atau walaupun tidak ada yang jemput dipanggil juga? Apa bagaimana? Ada yang jemput, kalau nggak ada yang jemput, kadang orang tua tuh punya telat ya. Misalnya ada delay 1 jam atau apa, biasanya mereka harus ada confirm. Tapi ada juga orang tua yang nggak confirm nih, gitu kan. Nanti ya ayah bunda sebaiknya confirm gitu kan, bahwa
Karena guru-guru juga punya hak untuk beristirahat ya pada saat ada anak-anak yang enggak ini, biasanya Bunda Ami lebih cerewet gitu kan. Itu anak-anak belum dijemput dan segala macam seperti itu, karena itu menjadi kalau anak itu masih ada dalam lingkungan sekolah itu menjadi tanggung jawab kita semuanya gitu kan pada saat itu. Ya, kita lebih menitik beratkan bahwa ayolah kita peduli gitu kan, karena pada saat kita tunjukkan bahwa cinta kepada anak-anak itu, Allah memberikan suatu ilham bagaimana kita mengajarkan mereka kepada arah yang lebih baik. Itu yang paling penting. Karena syarat sebagai seorang guru pertama itu adalah mencintai anak-anak. Kalau enggak, sehebat apapun gitu kan, seorang guru yang pandai itu tidak akan bisa gitu. Itulah Mbak Nevi. Masya Allah. Ada bisa ditambahkan Bu? Ya. Untuk anak-anak spesial ini kami membatasi dalam tiap tahun karena memang keterbatasan fasilitas yang kami miliki. Sebenarnya ingin menerima sebanyak-banyaknya karena biasanya setiap tahun tuh pasti ada lebih dari 3 orang yang mendaftarkan ke Permata Bunda. Mohon doanya mungkin di sini semua sahabat-sahabat yang mendengarkan juga kami bisa membuka sekolah yang lebih besar sehingga bisa membuka peluang untuk itu gitu kan. Keseriusan kami dalam penerimaan siswa anak-anak istimewa ini adalah dengan tadi kecintaan ya, lebih kepada kecintaan kepada mereka bahwa mereka punya hak untuk bersosialisasi, dan itu kami sampaikan juga kepada orang tua murid untuk bisa berempati dan membangun. Nah, mungkin kalanya nanti bisa berkunjung ke Permata Bunda bisa terlihat bagaimana anak-anak spesial itu atau anak-anak yang dikatakan reguler itu bisa bermain bersama, bisa saling membantu, timbul rasa kasih sayang, dan itu tidak jarang meneteskan air mata kami melihat itu ke setiap harinya. Jadi ketika tidak mampu temannya membuka tutup makan atau tutup termos itu dibantu sama mereka. Saya pikir ini juga menjadi pembelajaran gitu, tidak hanya di atas kertas tapi ini bukti nyata bahwa mereka akan bersosialisasi dengan masyarakat ke depannya seperti itu. Jadi justru anak-anak bisa membangun empati. Karakter empati ya. Iya. Masya Allah. Dan itu yang akan menjadi bekal yang paling penting pada saat real kehidupan nyata seperti itu. Empati dibangun gitu kan. Kemudian kepedulian terhadap lingkungan, terhadap saudara. Itu sudah langka untuk peduli sepertinya saat ini. Apalagi di Jakarta. Iya. Sudah langka. Untuk anak-anak juga ya. Anak-anak tuh udah langka. Iya. Dan ini satu lagi memberikan kesempatan untuk anak-anak spesial itu yang tidak dipandang sebelah mata, Bu. Artinya dia punya kemampuan dan kebiasaan, bahkan mungkin kita bisa menjadi takjub ketika mereka tuh melakukan sesuatu yang kita pikir itu tidak bisa dilakukannya gitu. Jadi kita ngebangun kemandirian pada mereka. Minimal dia bisa membantu diri sendiri, dia tahu cara dia menolong dirinya ketika dia dalam kesulitan dan sebagainya. Itu yang kita bangun ya, bukan baca tulis saja gitu. Tapi ada kalau biasanya ada shadow teacher atau kalau di tempat ibu ada e-teacher, education teacher. Jadi mendampingi anak tersebut ya. Tapi tidak terus tidak sepenuhnya. Tidak sepenuhnya. Memang idealnya harusnya tidak terus menerus, supaya dia mengulas gitu kan. Supaya memang kita tujuannya adalah mandiriannya, agar nanti dia bisa hidup mandiri secara sendiri gitu kan. Benar. Karena bekalannya memang kehidupan yang nyata nanti di masa dia dewasa seperti itu. Benar. Masya Allah. Tapi kalau boleh tahu, berarti kalau ada shadow teacher itu berarti biayanya juga lebih ya, berbeda ya. Konsepnya jadi seperti itu karena memang ada penambahan SDM gitu. Suka ada cerita nggak Bunda, mohon maaf, yang bikin heboh atau bagaimana? Ya mungkin dia tantrum atau bagaimana, terus penanganannya bunda-bunda ini bagaimana? Karena sebelumnya kita juga mencoba untuk memberikan pelatihan kepada guru-guru secara sederhana menghadapi anak-anak spesial ini gitu kan, dan kita sudah cukup tahu apa yang akan terjadi pada anak-anak kita itu pada saat dia merasa tidak nyaman gitu. Sejauh ini belum ada yang sangat membuat heboh yang luar biasa, karena saya pikir usia anak-anak itu sama, mempunyai rasa ingin tahu yang besar. Kalau kita yang lagi dewasa itu ngeliatnya kayak iseng banget sih gitu ya bahasanya, dan itu biasa dilakukan pada siapapun gitu. Jadi yang terpenting adalah tadi penanaman kepada anak-anak bahwa kita adalah sama, mereka punya kesempatan yang sama, dan menghilangkan pembulian terhadap teman gitu ya. Jadi kita selalu bilang sampaikan terima kasih, kita bantu mereka untuk menyampaikan itu, dan itu dilakukan berulang gitu. Jadi ketika anak-anak spesial itu melakukan sesuatu yang tidak nyaman pada temannya, kita juga minta mereka mengerti, dalam artian boleh kita bilang bahwa
Ibunda saya sakit karena dipukul. Iya nak sakit, tapi begini dan kita memberikan pemahaman kepada mereka. Walaupun pada saat itu tidak langsung selesai gitu ya, kan nangis dan sebagainya, tapi insya Allah dia akan tertanam dalam dirinya dia, oh ya karena kita harus bisa memahami teman kita gitu ya, betul gitu, jadi itu. Tapi kalau misalnya memang sudah ada indikasi akan tantrum nih, dipindah. Ada penanganan kami punya, ya. Jadi penenangan terlebih dahulu, memisahkan dia dengan teman-teman, karena untuk anak spesial ini kita tidak pisahkan dengan teman-teman yang lain. Dia tetap belajar bersama, walaupun nanti ada waktu khusus pada saat memang mereka harus belajar dengan teman-teman yang sama dengan anak-anak spesial gitu. Justru harusnya mereka jangan sampai ada merasa bahwa saya berbeda. Iya. Anak-anak reguler juga seperti itu, bahwa dia tidak berbeda, dia tetap sama seperti kita. Hanya ada khususan dan segala macam seperti itu, tapi jangan katakan bahwa saya beda sama dia. Karena akan punya cara pandang seperti itu akan mengkhawatirkan pada gangguan pada tumbuh kembang anak. Justru dia malah makin down tidak percaya diri. Justru kenapa kita terima mereka supaya mereka tumbuh percaya dirinya. Masya Allah, benar-benar Sri Kandi yang mengagumkan. Ya Allah, barakallah ya bunda-bunda di sini semuanya. Sepertinya sudah cukup podcast kita hari ini ya. Alhamdulillah banyak yang kita bisa petik, betapa mulianya semangat untuk memajukan dunia pendidikan dengan membangun sekolah, dengan berjalan dari kepedulian ya, dari kepedulian lalu akhirnya sebagai sebesar ini, dan alhamdulillah sampai mau menerima anak-anak spesial itu tidak semua sekolah loh Bunda mau dan kami tidak punya label sekolah inklusi. Oh tidak, bukan label. Kalau memang label memang dia memang khusus harus gitu. Masya Allah ya. Semangat ya Bunda, semoga kedepannya sekolah Permata Bunda makin sahabat-sahabat gemilang, makin menghasilkan putra-putri yang solehah, dan berwawasan, berkarakter Qur'ani, dan menjadi pengganti pemimpin-pemimpin kita. Amin. Ya Bunda, jadi kalau misalnya nih mau tahu tentang sekolah ini selain nonton podcast ini, bisa ada sosial medianya yang bisa Bunda sampaikan? Atau bisa nanti kita sebutkan ya di deskripsi ya? Kita tuliskan di deskripsi www.sekolahpermatabunda.com atau nanti Facebooknya juga Sekolah Islam Permata Bunda, juga IG-nya Sekolah Islam Permata Bunda. Siap. Silakan ya sahabat sekolah spesial dikepoin. Dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video kita ini ya, supaya Sekolah Permata Bunda bisa dikenal oleh banyak ayah bunda, bisa mendapatkan manfaat dari Sekolah Permata Bunda ini. Ya, jangan lupa ya sahabat sekolah spesial untuk like, subscribe, dan share video ini, juga bunyikan loncengnya, ting 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 ya, supaya manfaatnya bisa tersebar kemana-mana. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.